Malam itu, rumah kecil bercat putih di pinggir kota tampak hening, tapi di dalamnya, udara terasa sesak oleh ketegangan yang tak terucapkan. Di ruang makan yang sederhana, sebuah meja kayu tua menjadi saksi bisu percakapan yang akan mengubah hidup keluarga kecil ini selamanya. Sari, seorang ibu berusia 38 tahun dengan wajah lembut namun mata penuh tekad, duduk di sisi meja sambil menatap piring makan yang sudah dingin. Di hadapannya, Raka, putra sulungnya yang berusia 15 tahun, memainkan sendok dengan wajah muram, sementara Lila, putri kecilnya yang berusia 10 tahun, menggenggam boneka kelinci kesayangannya dengan erat. Bima, suami Sari, duduk di ujung meja, wajahnya keras, seperti menyimpan rahasia yang siap meledak. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosi yang bergolak di dadanya. Sudah 3 bulan ini Bima berubah. Ia sering pulang larut, berbicara dengan nada dingin, dan tak lagi menunjukkan kehangatan seperti dulu. Tapi malam ini, Sari bertekad untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ia ingin mempertahankan keluarga ini, demi Raka dan Lila, dua harta yang ia junjung lebih dari apapun di dunia ini. Bima, ujar Sari dengan suara pelan namun tegas. Kita perlu bicara. Anak-anak sudah tidur sebentar lagi. Tapi aku nggak bisa tahan lagi. Apa yang salah dengan kita? Bima mendengus pelan. Matanya tak menatap Sari. Ia memainkan gelas kosong di tangannya, seolah menolak untuk menjawab. Raka, yang mendengar nada serius ibunya, mengangkat kepala, alisnya berkerut. Lila, meski masih kecil, bisa merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ia memeluk boneka kelincinya lebih erat. Matanya berpindah dari ibu ke ayahnya. Apa yang salah, Sar? Balas Bima dengan nada sinis. Kamu yang selalu curiga. Selalu nanya ini itu. Aku capek. Tahu nggak? Capek dengan hidup begini. Sari memejamkan mata sejenak. Mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Capek dengan apa? Bima? Dengan aku? Dengan anak-anak? Kita kan keluarga. Kalau ada masalah, kita selesaikan bersama. Bukan begini caranya. Bima tiba-tiba membanting gelas ke meja, membuat Lila tersentak dan Raka mengepalkan tangan. Keluarga? Ini bukan keluarga. Sar, ini penjara. Aku nggak bahagia lagi, teriaknya. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Aku nggak bisa lanjut begini. Aku mau cerai. Kata-kata itu bagai petir di tengah malam yang hening. Sari membeku. Napasnya terhenti. Raka menatap ayahnya dengan mata penuh kebencian. Sementara Lila mulai menangis pelan. Suaranya tertahan oleh boneka yang ia peluk. Sari merasakan dunia di sekitarnya runtuh. Cerai. Setelah 17 tahun pernikahan, setelah semua pengorbanan yang ia lakukan, Bima dengan enteng mengucapkan kata itu. Di depan anak-anak mereka? Bima, apa yang kamu bilang? Tanya Sari, suaranya gemetar. Ia berharap ini hanya mimpi, bahwa Bima akan tertawa dan bilang bahwa ia hanya bercanda. Tapi wajah Bima tetap dingin, tanpa penyesalan. Kamu dengar sendiri, Sar. Aku mau cerai. Aku nggak tahan lagi hidup sama kamu. Ulang Bima dengan nada yang semakin tajam. Kamu pikir aku nggak tahu kamu selalu ngomongin aku di belakang? Kamu pikir aku nggak tahu kamu nggak percaya sama aku? Sari bangkit dari kursi. Tangannya mengepal. Jadi ini salahku? Setelah aku setia, setelah aku urus rumah ini, urus anak-anak, kerja banting tulang buat bantu kamu, sekarang kamu bilang aku yang salah. Suaranya meninggi, tapi ia berusaha menahan agar tak terdengar seperti teriakan. Ia tahu Raka dan Lila masih di sana, mendengar setiap kata. Bima tertawa pahit. Setia? Kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Sar, kamu nggak ngerti dunia di luar sana. Aku butuh lebih dari ini. Aku butuh kehidupan yang bikin aku hidup, bukan cuma begini. Ia melambaikan tangan, seolah meremehkan semua yang ada di ruangan itu, termasuk Sari, Raka, dan Lila. Kata-kata itu seperti pisau yang menikam hati Sari. Ia merasakan darahnya mendidih. Wajahnya memanas. Tapi yang membuatnya paling terluka bukan hinaan Bima terhadapnya.
melainkan tatapan Raka yang penuh kekecewaan dan isak tangis Lila yang kini tak bisa disembunyikan lagi. Anak-anaknya, dua malaikat yang ia lindungi dengan segenap jiwa, kini menyaksikan ayah mereka menghancurkan keluarga mereka dengan kata-kata kejam. Kamu. Sari melangkah mendekati Bima. Matanya berkilat penuh kemarahan. Kamu berani bilang itu di depan anak-anak? Kamu berani hancurkan hati mereka cuma karena kamu gak puas dengan hidupmu sendiri? Bima bangkit, menatap Sari dengan angkuh. Jangan sok suci, Sar. Kalau kamu gak tahan, pergilah. Tapi aku gak akan terus begini. Aku. Plakue. Sebelum Bima bisa menyelesaikan kalimatnya, tangan Sari mendarat keras di pipinya. Tamparan itu begitu kencang hingga suaranya bergema di ruangan yang tiba-tiba hening. Bima terdiam. Tangannya menyentuh pipi yang memerah. Matanya melebar karena kaget. Raka dan Lila menatap ibunya dengan mulut ternganga. Tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kamu gak punya hak mempermalukan aku di depan anak-anakku, teriak Sari. Suaranya penuh amarah dan air mata akhirnya jatuh di pipinya. Kamu pikir aku lemah? Kamu pikir aku akan diam saja dengar kamu hancurkan keluarga ini? Aku gak akan biarkan kamu lukai hati Raka dan Lila lebih dalam lagi. Bima menatap Sari dengan mata penuh dendam. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil jaketnya dari sofa dan berjalan menuju pintu. Kamu akan nyesal, Sar. Katanya dingin sebelum membanting pintu di belakangnya. Sari berdiri di tengah ruangan. Napasnya tersengal. Ia merasakan tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu ia harus kuat. Untuk Raka. Untuk Lila. Ia berbalik. Melihat anak-anaknya yang masih terpaku di tempat duduk mereka. Raka menunduk. Tangannya mengepal begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Lila menangis terseduh. Boneka kelincinya basah oleh air mata. Sari berlutut di depan mereka. Menarik Raka dan Lila ke dalam pelukannya. Maafkan Mama. Maafkan Mama. Bisiknya. Suaranya penuh penyesalan. Mama janji. Apapun yang terjadi, Mama akan lindungi kalian. Kita akan baik-baik saja. Bersama. Raka memeluk ibunya erat. Tapi matanya masih menyimpan kemarahan yang mendalam. Lila menangis di bahu ibunya, berbisik pelan. Mama, kenapa Papa begitu? Apa kita nggak cukup buat Papa? Pertanyaan itu seperti tusukan di hati Sari. Tapi ia hanya bisa memeluk anak-anaknya lebih erat. Di dalam hatinya, ia bersumpah. Apapun yang terjadi, ia akan berjuang untuk Raka dan Lila. Bima boleh pergi, tapi ia tak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Malam itu, di tengah isak tangis dan keheningan yang menyakitkan, benih tekad Sari mulai tumbuh. Tekad untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa ia dan anak-anaknya bisa hidup tanpa Bima. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kayu di rumah kecil keluarga Sari. Namun, cahaya hangat itu tak mampu menghapus dinginnya suasana di dalam rumah setelah malam yang penuh badai. Meja makan yang semalam menjadi saksi pertengkaran hebat kini kosong. Hanya ada sisa-sisa roti tawar yang tak disentuh. Sari berdiri di dapur, menggoreng telur dengan gerakan mekanis. Matanya merah karena kurang tidur. Ia berusaha menahan air mata yang kembali mengintai setiap kali ia teringat kata-kata Bima. Aku mau cerai. Di kamar kecil yang mereka bagi, Raka duduk di tepi ranjang, menatap ponsel tuanya dengan wajah muram. Biasanya, remaja 15 tahun itu akan sibuk mengobrol dengan teman-temannya atau bermain game sederhana. Tapi pagi ini, ia hanya diam. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk layar tanpa tujuan. Di sudut kamar, Lila memeluk boneka kelinci kesayangannya. Matanya sembab karena menangis semalaman. Gadis kecil itu tak berkata apa-apa. Tapi sesekali ia melirik ke arah pintu. Seolah berharap Bima akan muncul dan berkata bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk. Sari menarik napas panjang, memaksakan senyum di wajahnya sebelum memanggil anak-anaknya. Raka, Lila, ayo sarapan dulu. Telat ke sekolah nanti. Suaranya berusaha ceria, tapi ada getar kecil yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, anak-anaknya bukan lagi bayi yang bisa dibujuk dengan kata-kata manis. Mereka melihat semuanya. Pertengkaran, tamparan, dan kepergian Bima. Raka keluar dari kamar dengan langkah berat.
Tas sekolahnya tersampir di bahu. Ia tak menatap ibunya, hanya duduk di meja makan dan mengambil sepotong roti tanpa berkata-kata. Lila mengikuti di belakangnya. Langkahnya pelan. Boneka kelinci itu masih ia genggam erat. Sari memperhatikan anak-anaknya. Hatinya terasa seperti diremas. Mereka tak lagi seperti Raka yang selalu bercanda atau Lila yang ceria dengan celotehannya. Malam itu telah mencuri sinar dari wajah mereka. Raka, Lila, Mama tahu kalian sedih, ujar Sari lembut. Duduk di sisi meja sambil menatap mereka bergantian. Apa yang terjadi semalam? Itu bukan salah kalian. Kalian anak-anak yang luar biasa. Dan Mama sayang banget sama kalian. Raka mendengus pelan. Tangannya mengepal di atas meja. Bukan salah kami. Tapi kenapa Papa bilang gitu? Ma? Kenapa Papa bilang dia nggak bahagia? Apa kami bikin Papa nggak betah di rumah? Suaranya penuh amarah. Tapi di balik itu ada luka yang dalam. Raka selalu dekat dengan Bima. Ayahnya sering mengajaknya bermain sepak bola atau memperbaiki sepeda bersama. Tapi kini, semua kenangan itu terasa seperti dusta. Sari meraih tangan Raka. Tapi anak itu menarik tangannya dengan cepat. Raka, dengar Mama. Papa punya masalah sendiri. Itu nggak ada hubungannya sama kamu atau Lila. Kalian nggak salah apa-apa. Lila, yang selama ini diam, tiba-tiba menangis pelan. Tapi Papa pergi. Ma, Papa nggak pulang semalam. Apa Papa nggak sayang kami lagi? Suaranya kecil, penuh ketakutan. Boneka kelinci itu basah lagi oleh air matanya. Sari merasa dadanya sesak. Ia ingin menangis, ingin berteriak bahwa Bima yang salah, bahwa Bima yang mengkhianati mereka. Tapi ia tahu, ia tak boleh membiarkan anak-anaknya membenci ayah mereka. Lila, sayang, Papa cuma butuh waktu. Kalian tetap anak Papa. Dan Papa pasti sayang sama kalian, katanya, meski kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Ia tak yakin apakah Bima masih punya hati untuk anak-anaknya setelah semua yang ia ucapkan semalam. Raka bangkit tiba-tiba. Kursinya bergesek keras dengan lantai. Mama nggak usah bela Papa. Aku lihat sendiri dia bilang mau cerai. Dia nggak peduli sama kita. Ma, aku benci dia. Teriaknya, lalu berlari keluar rumah. Membanting pintu depan. Sari terpaku, ingin mengejar, tapi Lila memeluknya erat, menangis di pangkuannya. Ma, jangan biarin Raka marah sama Papa. Jangan biarin keluarga kita hancur. Isak Lila, suaranya penuh keputusasaan. Sari memeluk Lila erat. Air matanya akhirnya jatuh. Mama janji. Lila, Mama akan jaga kalian. Kita akan baik-baik saja. Meski cuma kita bertiga. Kata-kata itu ia ucapkan lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ia merasa dunia telah runtuh. Tapi ia tahu ia harus kuat. Untuk Raka, yang kini dipenuhi amarah. Untuk Lila, yang masih berharap pada keajaiban. Hari itu, Raka berangkat ke sekolah dengan wajah penuh dendam. Di kelas, ia tak bisa fokus. Teman-temannya yang biasanya mengajaknya bercanda hanya mendapat tatapan dingin. Di pikirannya, ia hanya bisa mengingat wajah Bima yang dengan dingin mengucapkan kata cerai, seolah keluarga mereka tak berarti apa-apa. Saat istirahat, ia duduk sendirian di bawah pohon di halaman sekolah, mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Aku nggak akan maafin Papa. Nggak akan, gumamnya, matanya berkilat penuh tekad. Sementara itu, Lila tak bisa berhenti menangis di kelas. Gurunya, Bu Wulan, memperhatikan gadis kecil itu yang biasanya ceria kini hanya menunduk, menggambar lingkaran tak beraturan di bukunya. Saat Bu Wulan bertanya apa yang salah, Lila hanya menggeleng, air matanya jatuh ke kertas gambarnya. Di hatinya, ia masih berharap Bima akan pulang, memeluknya seperti dulu, dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi di sudut kecil hatinya, ia mulai takut bahwa harapan itu hanya ilusi. Di rumah, Sari tak bisa diam. Ia membersihkan dapur, menyapu lantai, mencuci pakaian, seolah gerakan itu bisa menghapus luka di hatinya. Tapi setiap kali ia melihat foto keluarga di dinding,
Foto saat mereka berlibur ke pantai 3 tahun lalu. Saat Bima masih tersenyum lebar dan menggendong Lila, air matanya kembali jatuh. Ia menggenggam kain lap di tangannya, berbisik pada dirinya sendiri. Aku nggak boleh menyerah. Aku harus kuat. Demi Raka, demi Lila. Sore itu, ketika Raka dan Lila pulang dari sekolah, suasana di rumah tetap tegang. Raka langsung masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Sementara Lila duduk di sofa, menatap kosong ke arah pintu depan. Sari mencoba mendekati mereka, membawa segelas susu untuk Lila dan camilan untuk Raka, tapi keduanya hanya diam. Sari tahu, luka di hati anak-anaknya tak akan sembuh dalam semalam. Tapi di dalam dirinya, ia bersumpah akan melakukan apa saja untuk mengembalikan senyum mereka. Malam itu, ketika Raka dan Lila sudah tertidur, Sari duduk di tepi ranjang mereka, memandangi wajah anak-anaknya yang terlelap. Air matanya jatuh pelan. Tapi di balik kesedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api tekad untuk bangkit. Kalian adalah dunia Mama, bisiknya. Dan Mama akan buktikan, kita bisa hidup bahagia, meski tanpa Papa. Di luar, hujan mulai turun, menyapu jejak langkah Bima yang pergi. Tapi di dalam hati Sari, sebuah perjuangan baru telah dimulai. 2 minggu telah berlalu sejak malam penuh air mata itu. Dan rumah kecil bercat putih yang dulu penuh kenangan kini terasa asing bagi Sari. Setelah Bima benar-benar pergi tanpa kabar, Sari membuat keputusan besar. Ia tak akan tinggal di rumah yang hanya menyisakan luka. Dengan tabungan yang tersisa, ia menyewa sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Jauh lebih sederhana, dengan 2 kamar kecil, dapur sempit, dan halaman yang hanya cukup untuk jemuran. Tapi bagi Sari, rumah ini adalah awal baru. Tempat ia akan membangun kembali hidup untuk Raka dan Lila. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela tanpa gordin, menyinari tumpukan kardus yang belum selesai dibongkar. Sari berdiri di tengah ruang tamu, tangannya memegang sapu, wajahnya penuh keringat tapi matanya berkilat dengan tekad. Raka, dengan kaos oblong dan celana pendek, membantu mengangkut kardus berisi pakaian ke kamar. Lila, masih memeluk boneka kelincinya, duduk di lantai, menggambar di buku kecilnya. Suasana hening, hanya terdengar bunyi sapu Sari dan langkah kaki Raka yang berat. Raka, taruh kardus itu di kamar Mama dulu, ya? Nanti Mama urus, ujar Sari. Suaranya berusaha ceria meski dadanya masih sesak setiap kali ia teringat Bima. Ia tahu anak-anaknya masih terluka, tapi ia tak ingin mereka melihatnya lemah. Raka hanya mengangguk, wajahnya tetap muram. Remaja itu tak banyak bicara sejak kejadian itu. Tapi Sari bisa melihat kemarahan di matanya setiap kali nama Bima disebut. Lila, di sisi lain, sering diam-diam menangis di sudut kamar, berharap ayahnya akan muncul di depan pintu dengan senyum seperti dulu. Tapi hari-hari berlalu, dan Bima tak pernah datang. Sari menarik napas dalam-dalam, meletakkan sapu, dan berlutut di depan Lila. Sayang, mau bantu Mama bersihin dapur? Kita buat rumah ini jadi tempat yang nyaman buat kita bertiga, ya? Katanya lembut, menyentuh pipi Lila yang masih sembab. Lila mengangguk pelan, tapi matanya kosong. Papa nggak tahu kita pindah, ya? Kalau Papa mau pulang, dia kemana? Tanyanya dengan suara kecil, penuh keraguan. Pertanyaan itu seperti pisau di hati Sari. Ia ingin berteriak bahwa Bima tak peduli, bahwa ia telah memilih hidupnya sendiri tanpa memikirkan mereka. Tapi ia hanya tersenyum pahit, mengelus rambut Lila. Papa tahu kita di sini, sayang. Tapi sekarang, kita fokus bikin hidup kita lebih baik, ya? Mama janji, kita akan bahagia. Lila memeluk ibunya erat, dan untuk sesaat, Sari merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu perjuangan sebenarnya baru dimulai. Hari itu, setelah rumah mulai terlihat rapi, Sari mengeluarkan mesin jahit tua peninggalan ibunya dari kardus. Mesin itu sudah usang, bunyinya berderit. Tapi Sari tahu ini adalah harapannya untuk bertahan hidup. Ia mulai menjahit kain-kain sisa, membuat taplak meja dan tirai sederhana untuk rumah baru mereka. Di sela-sela jahitannya, ia juga menyiapkan rencana lain. Membuka warung kecil di depan rumah.
Dengan modal terbatas, ia hanya bisa menjual gorengan, nasi uduk, dan minuman kemasan. Tapi ia yakin ini cukup untuk memulai. Raka, Lila, nanti sore Mama mau ke pasar beli bahan buat warung. Kalian jaga rumah, ya? Ujar Sari saat mereka makan siang dengan menu sederhana. Nasi, telur goreng, dan sambal. Raka mengangguk tanpa semangat. Sementara Lila hanya mengangguk kecil, masih sibuk dengan gambarnya. Sore itu, ketika Sari kembali dari pasar dengan keranjang penuh bahan makanan, ia melihat Raka duduk di teras, menatap jalanan kosong. Raka, kenapa nggak masuk? Panas di luar, tanya Sari, meletakkan keranjang di sampingnya. Raka menghela napas. Aku cuma mikir, kita harus hidup begini sekarang? Di rumah kecil, tanpa papa? Aku benci dia. Benci banget. Suaranya penuh amarah, tapi ada getar kesedihan di dalamnya. Sari duduk di samping Raka, menatap anak sulungnya dengan penuh kasih. Raka, Mama tahu kamu marah. Mama juga sakit hati. Tapi kita nggak bisa terus menoleh ke belakang. Kita harus maju. Nak, Mama akan kerja keras buat kamu dan Lila. Kamu percaya sama Mama, kan? Raka menunduk, tak menjawab. Tapi tangannya meremas lengan bajunya. Sari tahu, anaknya butuh waktu untuk menerima kenyataan. Ia hanya berdoa, kemarahan Raka tak akan menghancurkan hatinya. Malam itu, warung kecil Sari mulai beroperasi. Meja lipat di depan rumah dipenuhi piring berisi gorengan dan termos berisi kopi. Beberapa tetangga datang, sebagian karena penasaran, sebagian karena iba melihat Sari yang kini jadi tulang punggung keluarga. Sabar ya, Sar. Kamu kuat, pasti bisa. Ujar Bu RT, tetangga yang ramah, sambil membeli segelas teh manis. Sari tersenyum, meski hatinya masih terasa perih. Makasih, Bu. Saya cuma mau anak-anak saya bahagia. Jawabnya, suaranya penuh tekad. Tapi di tengah kesibukannya, Sari tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Bima tak pernah muncul. Seminggu setelah mereka pindah, ia mendengar dari tetangga lama bahwa Bima terlihat di kota, mengendarai motor baru dan tertawa dengan seseorang yang bukan bagian dari keluarga mereka. Kabar itu seperti tamparan kedua bagi Sari, tapi ia menolak untuk menyerah. Dia boleh hidup sesukanya, tapi aku nggak akan biarkan anak-anakku menderita. Gumamnya sambil menyiapkan adonan untuk esok hari. Sementara itu, Raka dan Lila mulai menunjukkan perubahan. Raka semakin pendiam di sekolah, sering menyendiri, dan menolak ajakan teman-temannya untuk bermain. Guru-gurunya memperhatikan nilai-nilainya mulai turun, tapi Raka tak peduli. Di hatinya, ia hanya ingin melindungi ibunya, meski ia tak tahu caranya. Lila, di sisi lain, mulai menulis di buku hariannya, menuangkan rasa rindunya pada Bima dalam kata-kata sederhana. Papa, kapan pulang? Lila kangen. Tulisnya dengan tinta biru, diikuti gambar hati yang patah. Suatu malam, ketika Sari sedang menjahit di ruang tamu, ia mendengar isak pelan dari kamar anak-anak. Ia berhenti, mendekati pintu, dan melihat Lila menangis sambil memeluk buku hariannya. Sari masuk, duduk di sisi ranjang, dan memeluk putrinya tanpa berkata apa-apa. Mama di sini, Lila. Mama selalu di sini, bisiknya. Air matanya sendiri jatuh pelan. Di luar, bulan purnama menyinari rumah kecil mereka, seolah menjadi saksi bisu perjuangan Sari yang baru dimulai. Ia tahu jalan di depan akan penuh liku, tagihan yang menumpuk, kebutuhan anak-anak yang tak pernah berhenti, dan luka di hati mereka yang belum sembuh. Tapi di dalam dirinya, ada api yang semakin membesar, tekad untuk membuktikan bahwa ia bisa membesarkan Raka dan Lila sendirian, tanpa Bima. Besok adalah hari baru, bisik Sari pada dirinya sendiri, menatap mesin jahitnya yang setia. Dan aku akan buktikan, kami lebih kuat dari yang dia pikir. 6 bulan telah berlalu sejak Sari memulai hidup baru di rumah kecil bersama Raka dan Lila. Pagi itu, udara pagi terasa sejuk, membawa aroma gorengan yang baru matang dari warung kecil Sari. Meja lipat di depan rumah kini lebih ramai,
dengan tetangga dan anak-anak sekolah yang mampir membeli pisang goreng atau teh manis sebelum berangkat. Mesin jahit tua Sari juga tak pernah berhenti berdengung, menghasilkan jahitan-jahitan rapi yang mulai dikenal di kampung itu. Meski hidup masih penuh tantangan, Sari merasa ada secercah harapan yang mulai menyala di hatinya. Sari berdiri di dapur, menggoreng adonan tempe dengan tangan cekatan, sambil sesekali melirik Raka yang membantu mengemas gorengan ke dalam plastik. Remaja 15 tahun itu kini lebih sering berada di rumah setelah sekolah, memilih membantu ibunya ketimbang bermain dengan teman-temannya. Wajahnya masih sering muram, tapi Sari bisa melihat perubahan kecil. Raka tak lagi meledak-ledak seperti dulu, seolah ia mulai menerima kenyataan bahwa Bima tak akan kembali seperti dulu. "Lila, ayo cepat sarapan. Nanti telat ke sekolah," panggil Sari dari dapur. Suaranya penuh semangat. Lila keluar dari kamar dengan tas sekolah di pundak. Wajahnya lebih ceria dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Gadis kecil itu kini sering membawa buku gambarnya kemana-mana, menggambar apa saja yang ada di pikirannya. Bunga, rumah, atau bahkan wajah ibunya yang tersenyum. Sari memperhatikan bakat seni Lila dengan bangga, meski ia belum tahu bagaimana mendukungnya dengan keuangan yang terbatas. Saat mereka duduk untuk sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, dan sayur kolplai, tiba-tiba seorang wanita parubaya dengan seragam kantor muncul di depan warung. "Mbak Sari, ada di rumah?" tanya wanita itu, yang dikenal sebagai Bu Dini, kepala administrasi di sekolah menengah terdekat. Sari buru-buru menghapus tangannya ke celemek dan keluar menyambut. "Ada, Bu Dini. Apa kabar? Mau pesan apa hari ini?" tanyanya ramah, meski ada rasa penasaran di hatinya. Bu Dini tersenyum lebar. "Bukan pesan gorengan, Mbak. Saya mau ngomong soal jahitan. Sekolah kami butuh seragam baru untuk siswa kelas 1, sekitar 100 setel. Bisa nggak Mbak Sari ambil pesanan ini? Saya dengar jahitan Mbak rapi sekali." Sari terpaku, hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. 100 setel seragam? Itu pesanan terbesar yang pernah ia terima sejak mulai menjahit lagi. Jantungan di dadanya berdetak kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. "Bisa, Bu. Bisa banget. Cuma, mungkin butuh waktu, soalnya saya cuma pakai mesin jahit manual," jawabnya, suaranya penuh harap. "Tenang, Mbak. Kami kasih waktu sebulan. Kalau Mbak bisa, ini bisa jadi langkah awal buat kerjasama rutin sama sekolah," ujar Budini sambil menyerahkan kertas berisi detail pesanan. Sari memegang kertas itu seperti memegang harta karun. Ketika Budini pergi, ia kembali ke dapur dengan wajah berseri. "Raka, Lila, dengar ini. Mama dapat pesanan besar. Kita bisa beli keperluan sekolah kalian. Mungkin juga benerin atap yang bocor," katanya, suaranya penuh semangat. Lila bertepuk tangan kecil. Matanya berbinar. "Mama hebat. Aku mau bantu gambar desain buat warung biar lebih cantik," celotehnya, menunjukkan buku gambarnya yang penuh coretan warna-warni. Raka hanya mengangguk, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Senyum pertama yang Sari lihat setelah sekian lama. "Aku bantu di warung tiap sore. Biar Mama fokus ngerjain pesanan itu," katanya pelan. Sari memeluk kedua anaknya. Air matanya hampir jatuh. "Kalian anak-anak Mama yang paling hebat. Bersama, kita pasti bisa," bisiknya, merasa hatinya hangat untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh kesibukan. Sari menjahit hingga larut malam. Tangannya lincah menggerakkan jarum dan benang, sementara warung tetap ramai berkat bantuan Raka. Lila, di sela-sela tugas sekolahnya, mulai menggambar papan nama baru untuk warung dengan tulisan, "Warung Makan Bunda Sari," dalam warna cerah. Gambar-gambar kecil bunga dan burung di papan itu menarik perhatian pelanggan, dan beberapa tetangga bahkan memuji bakat seni Lila. "Ini anak pinter banget, Sar. Harus disekolahin di tempat seni," ujar Bu RT suatu sore. Sari tersenyum bangga, meski di hatinya ia tahu biaya sekolah seni masih jauh dari jangkauan. "Doain aja, Bu. Yang penting Lila senang," jawabnya, menatap putrinya yang tersenyum sambil memamerkan gambar barunya. Namun, di tengah kebahagiaan kecil itu, bayang-bayang masa lalu kembali muncul.
Suatu sore, saat Sari sedang menyiapkan gorengan di warung dan Raka membantu melayani pelanggan, sebuah motor yang dikenalnya berhenti di depan rumah. Bima turun dari motor itu. Wajahnya tampak lelah, pakaiannya sedikit kusut. Sari membeku, tangannya yang memegang sendok adonan gemetar. Raka, yang melihat ayahnya, langsung mengepalkan tangan, matanya berkilat penuh kemarahan. "Sar, Raka," ujar Bima dengan suara pelan, mencoba tersenyum. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku salah." Sari menatap Bima. Dadanya bergemuruh antara luka lama dan kemarahan yang belum padam. "Minta maaf?" ulangnya. Suaranya dingin. 6 bulan. Bima, 6 bulan kamu gak pernah cari anak-anakmu. Gak pernah tanya kabar mereka. Sekarang kamu datang begitu saja dan bilang minta maaf. Bima menunduk. Tangannya menggosok-gosok lehernya. "Aku tahu aku salah. Sar, Aku cuma pengen ketemu Raka sama Lila. Aku kangen sama mereka." Raka melangkah maju, berdiri di depan ibunya seperti pelindung. "Kangen? Kamu bilang kangen setelah ninggalin kami? Aku nggak butuh papa kayak kamu," teriaknya. Suaranya penuh dendam. Pelanggan di warung mulai melirik. Tapi Raka tak peduli. Sari meletakkan tangannya di bahu Raka, berusaha menenangkannya. "Raka, cukup. Biar mama yang ngomong." Ia menatap Bima. Matanya penuh tekad. "Bima, kamu sudah pilih jalanmu sendiri. Aku dan anak-anak baik-baik saja tanpa kamu. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu gak akan datang cuma buat minta maaf kosong begini. Pergi." Bima membuka mulut, ingin membela diri, tapi tatapan dingin Sari dan kemarahan Raka membuatnya terdiam. Ia akhirnya mengangguk pelan, naik ke motornya, dan pergi tanpa kata lagi. Sari menatap motor itu menghilang di ujung jalan. Dadanya terasa lega sekaligus perih. Ia tahu, menolak Bima adalah keputusan yang tepat. Tapi luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, setelah warung tutup, Sari duduk bersama Raka dan Lila di ruang tamu. Lila memeluk ibunya. Matanya masih merah setelah mendengar keributan tadi. "Mama, kenapa papa datang lagi? Apa dia mau balik?" tanyanya. Suaranya penuh harap yang rapuh. Sari mengelus rambut Lila, tersenyum pahit. "Papa cuma pengen tahu kabar kita, sayang. Tapi sekarang, yang penting adalah kita. Mama, kamu, dan Raka. Kita punya mimpi besar, kan?" Raka menatap ibunya. Matanya penuh kekaguman meski ia tak mengatakannya. "Mama hebat. Aku janji bakal bantu mama biar kita sukses," katanya pelan, suaranya penuh tekad. Sari memeluk kedua anaknya, merasa air matanya jatuh pelan. "Kalian yang bikin mama kuat," bisiknya. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah memberi tanda bahwa perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Pesanan seragam, warung yang ramai, dan bakat Lila adalah bukti bahwa Sari tak akan pernah menyerah. Untuk anak-anaknya, untuk masa depan mereka. Hujan gerimis membasahi kampung kecil tempat Sari dan anak-anaknya tinggal, menciptakan suasana kelabu yang seolah mencerminkan hati mereka. Setahun telah berlalu sejak Sari memulai perjuangan barunya, dan meski warung kecilnya kini ramai dan pesanan jahitan terus berdatangan, luka di hati keluarga kecil ini belum sepenuhnya sembuh. Sari berdiri di depan mesin jahitnya, matanya fokus pada kain seragam yang sedang ia selesaikan, tapi pikirannya melayang ke anak-anaknya, terutama Raka, yang akhir-akhir ini semakin sulit dijangkau. Raka, kini berusia 16 tahun, duduk di kamarnya dengan headphone di telinga, menatap layar ponsel tuanya tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ada di sana. Di sekolah, ia mulai berubah. Anak yang dulu cerdas dan aktif kini sering terlambat, tak mengerjakan tugas, dan bahkan terlibat perkelahian kecil dengan teman sekelasnya. Guru-gurunya mulai khawatir, dan pagi itu, Sari mendapat telepon dari wali kelas Raka, Bu Ratna, yang memintanya datang ke sekolah. Sari meletakkan jahitannya, menarik napas dalam-dalam, dan memandang Lila yang sedang menggambar di sudut ruang tamu. "Lila, Mama ke sekolah Raka sebentar, ya? Kamu di rumah, jangan buka pintu buat orang yang gak dikenal,"
pesannya lembut, mencium kening putrinya. Lila mengangguk. Matanya berbinar melihat gambar bunga yang baru ia selesaikan. Iya, Ma. Aku mau gambar buat lomba seni di sekolah. Mama doain aku menang, ya? Katanya ceria, meski ada sedikit kekhawatiran di nadanya. Ia tahu kakaknya sedang bermasalah, tapi ia tak tahu cara membantunya. Di sekolah, Sari duduk di ruang wali kelas dengan wajah penuh kecemasan. Bu Ratna menatapnya dengan penuh empati, tapi nada suaranya tegas. Mbak Sari, saya tahu kehidupan Raka nggak mudah setelah apa yang terjadi di keluarga kalian. Tapi dia mulai membahayakan dirinya sendiri. Kemarin, dia berkelahi dengan temannya hanya karena candaan kecil. Nilainya juga turun drastis. Kalau begini terus, saya khawatir dia nggak bisa naik kelas. Sari merasa dadanya sesak. Ia tahu Raka terluka karena perceraian itu. Tapi ia tak menyangka dampaknya sebesar ini. Bu, saya akan bicara sama Raka. Saya janji akan coba bantu dia. Tapi, apa yang bisa saya lakukan supaya dia nggak makin terpuruk? Tanyanya, suaranya gemetar. Bu Ratna menghela napas. Coba ajak Raka bicara dari hati ke hati. Mbak, dia butuh tahu ibunya ada untuknya. Mungkin juga dia butuh kegiatan yang bisa menyalurkan emosinya, seperti olahraga atau klub sekolah. Sari mengangguk, meski hatinya berat. Di perjalanan pulang, ia tak bisa berhenti memikirkan Raka. Anak yang dulu selalu tersenyum lebar saat membantu di warung, kini seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia bersumpah akan melakukan apa saja untuk mengembalikan Raka yang dulu, meski ia tahu itu tak akan mudah. Sore itu, ketika Sari sedang melayani pelanggan di warung, sebuah bayangan familiar muncul di ujung jalan. Bima, dengan wajah lebih tirus dan pakaian yang sedikit usang, berjalan mendekati warung. Sari membeku. Sendok di tangannya hampir jatuh. Raka, yang sedang mengemas gorengan, melihat ayahnya dan langsung mengepalkan tangan. Matanya berkilat penuh dendam. Sar, ujar Bima pelan, berdiri di depan warung dengan tangan di saku. Aku butuh bantuan. Aku lagi susah sekarang. Bisa pinjam uang nggak? Aku janji bakal balikin. Sari menatap Bima, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Setelah setahun menghilang, setelah meninggalkan mereka tanpa kabar, Bima datang hanya untuk meminta uang? Kemarahan yang telah lama ia pendam kembali membakar dadanya. Uang? Kamu datang ke sini cuma buat minta uang, Bima? Tanyanya, suaranya dingin tapi penuh getar. Kamu tahu nggak? Aku banting tulang setiap hari buat anak-anakmu? Kamu tahu nggak? Raka dan Lila menderita karena kamu pergi. Bima menunduk. Wajahnya tampak menyesal. Tapi Sari tahu itu hanya topeng. Aku tahu aku salah, Sar. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma butuh sedikit bantuan, demi anak-anak juga. Katanya, suaranya memelas. Raka tak bisa menahan diri lagi. Ia melangkah maju, berdiri di depan ibunya, menatap Bima dengan mata penuh kebencian. Demi anak-anak, jangan bawa-bawa nama kami. Kamu nggak peduli sama kami. Papa, kamu ninggalin kami. Sekarang datang cuma buat minta duit? Pergi dari sini, teriaknya. Suaranya menggema hingga beberapa tetangga melirik dari kejauhan. Bima mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Raka, nak, dengar papa. Jangan panggil aku nak, potong Raka. Tangannya mengepal begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Aku nggak punya papa kayak kamu. Pergi. Sari meletakkan tangan di bahu Raka, menahannya agar tak semakin meledak. Ia menatap Bima, matanya penuh tekad. Bima, kamu dengar anakmu. Kami nggak punya apa-apa buat kamu. Aku dan anak-anak udah cukup menderita karena kamu. Pergi, dan jangan balik lagi. Bima menatap mereka berdua, mulutnya terbuka seolah ingin membela diri, tapi tatapan dingin Sari dan kemarahan Raka membuatnya menyerah. Ia mengangguk pelan, berbalik, dan berjalan pergi dengan langkah gontai di bawah gerimis yang semakin deras. Sari memeluk Raka erat, merasakan tubuh anaknya gemetar karena amarah dan kesedihan yang bercampur. Malam itu, setelah warung tutup,
Sari duduk di sisi ranjang Raka, mencoba berbicara dengannya. Raka, Mama tahu kamu marah sama Papa. Tapi Mama nggak mau kamu simpan dendam. Itu cuma bakal nyakitin kamu sendiri, katanya lembut, mengelus rambut anaknya. Raka menunduk. Tangannya memainkan ujung selimut. Aku benci dia. Aku benci karena dia bikin kita susah. Aku cuma pengen kita bahagia. Tapi kenapa dia muncul lagi? Suaranya penuh luka, dan untuk pertama kalinya, Sari melihat air mata di mata anaknya. Sari memeluk Raka. Air matanya sendiri jatuh. Mama janji, Raka, kita akan bahagia. Mama akan bantu kamu, apapun yang kamu butuhin. Tapi kamu harus janji sama Mama. Jangan biarin kemarahan ini hancurin masa depanmu. Di kamar sebelah, Lila duduk di ranjangnya, menulis di buku harian dengan pena biru. Dear Tuhan, aku tahu Papa udah nggak tinggal sama kami lagi. Tapi aku masih sayang Papa. Aku pengen keluarga kami utuh lagi. Kayak dulu. Tolong bikin Papa balik. Tolong bikin Kak Raka nggak marah lagi. Dan tolong bikin Mama selalu kuat. Aku janji bakal jadi anak baik. Tulisnya, diikuti tetesan air mata yang membasahi kertas. Ia menutup buku itu, memeluk boneka kelincinya, dan berdoa dalam hati dengan penuh harap. Sari, yang tanpa sengaja melihat Lila menulis dari celah pintu, merasa hatinya seperti diremas. Ia tahu harapan Lila mungkin tak akan terwujud. Tapi ia bersumpah akan melakukan apa saja untuk melindungi mimpi anak-anaknya. Di bawah langit yang masih mendung, Sari kembali ke mesin jahitnya, menyalakan lampu kecil, dan mulai menjahit lagi. Setiap tusukan jarum adalah bukti tekadnya. Tekad untuk melawan masa lalu, untuk membangun masa depan, dan untuk menjaga Raka dan Lila dari luka yang lebih dalam. Langit pagi di kampung kecil itu cerah, seolah merayakan perjuangan Sari yang mulai membuahkan hasil. 2 tahun telah berlalu sejak ia memulai hidup baru bersama Raka dan Lila, dan meski luka masa lalu masih tersisa, keluarga kecil ini telah menemukan ritme baru. Warung kecil di depan rumah kini lebih ramai, dengan papan nama berwarna-warni hasil karya Lila yang menarik perhatian pelanggan. Mesin jahit tua Sari juga tak pernah berhenti, menghasilkan jahitan-jahitan rapi yang kini tak hanya untuk seragam sekolah, tapi juga pakaian sehari-hari dan bahkan pesanan khusus dari tetangga. Sari berdiri di depan rumah, memandang sebuah bangunan kecil di ujung gang yang baru saja ia sewa dengan tabungan selama setahun terakhir. Bangunan itu sederhana, hanya sebuah ruangan dengan dinding bata dan pintu kaca. Tapi bagi Sari, itu adalah mimpinya yang menjadi nyata, toko jahit pertamanya. Ia menamainya Jahitan Bunda, sebuah nama yang sederhana tapi penuh makna baginya. Hari ini adalah hari pembukaan, dan meski tak ada perayaan mewah, Sari merasa dadanya penuh harapan. Raka, Lila, ayo bantu Mama bersihin toko sebelum buka. Panggil Sari dari teras. Tangannya sibuk membawa kotak berisi kain dan benang. Raka, yang kini 17 tahun, keluar dengan kaos polos dan celana jeans, membantu mengangkut meja kecil untuk display. Lila, yang sudah 12 tahun, berlari sambil membawa papan kecil bertuliskan, "Selamat datang di Jahitan Bunda," dengan hiasan bunga-bunga yang ia gambar sendiri. Toko ini keren banget. Pasti bakal rame," ujar Lila ceria. Matanya berbinar melihat hasil kerja keras ibunya. Ia kini lebih sering tersenyum. Bakat seninya berkembang pesat berkat dorongan guru seni di sekolahnya. Raka hanya mengangguk. Tapi ada kebanggaan di matanya saat melihat ibunya tersenyum lebar. Setelah masalah di sekolah setahun lalu, Raka mulai berubah. Ia bergabung dengan klub basket untuk menyalurkan emosinya. Dan nilai-nilainya perlahan membaik. Tapi yang membuat Sari paling bangga adalah kabar yang datang seminggu lalu. Raka mendapat beasiswa penuh untuk masuk SMA favorit di kota, sebuah prestasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Raka, kamu yakin gak mau ikut acara pembukaan toko? Mama pengen kamu ada di sini," ujar Sari sambil menata kain di rak toko. Raka menghela napas, tersenyum tipis. Aku harus latihan basket sore ini. Tapi aku janji pulang cepet buat bantu di warung." "Selamat ya, Mama hebat," katanya. Suaranya penuh kehangatan yang jarang ia tunjukkan.
Sari memeluk Raka erat. Air matanya hampir jatuh. Kamu yang bikin mama kuat. Nak, pergi. Jangan telat latihan. Bisiknya, menahan haru. Pembukaan toko berlangsung sederhana tapi hangat. Beberapa tetangga datang, membawa ucapan selamat dan pesanan kecil. Bu Dini, yang dulu memesan seragam sekolah, juga hadir, memuji kerja keras Sari. Mbak Sari, toko ini pasti bakal besar. Jahitanmu udah terkenal sampai ke sekolah tetangga. Loh, katanya sambil memesan taplak meja untuk kantor sekolah. Sari tersenyum lebar. Dadanya penuh rasa syukur. Makasih, Bu. Saya cuma pengen anak-anak saya punya masa depan lebih baik. Jawabnya. Matanya melirik Lila yang sedang menunjukkan sketsa desain baru kepada seorang pelanggan. Sore itu, kabar gembira lain datang. Lila pulang dari sekolah dengan wajah berseri, memegang piagam dan medali kecil. Mama, Kak Raka, aku menang lomba seni tingkat kecamatan. Gambarku dipilih jadi yang terbaik. Teriaknya, berlari memeluk Sari yang sedang menutup warung. Sari memeluk Lila erat. Air matanya akhirnya jatuh. Lila, sayang, Mama bangga banget. Kamu luar biasa, katanya, mencium kening putrinya. Raka, yang baru pulang dari latihan basket, tersenyum melihat adiknya. Keren. Lil, nanti kakak traktir es krim kalau Mama kasih uang saku. Candanya, membuat Lila terkikik. Malam itu, rumah kecil mereka penuh tawa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Sari membuat nasi goreng spesial untuk merayakan kemenangan Lila dan beasiswa Raka. Sementara Lila bercerita tentang mimpinya jadi seniman terkenal. Raka, meski masih pendiam, ikut mendengarkan dengan senyum kecil. Sari memandang anak-anaknya, merasa hatinya hangat. Ini yang Mama perjuangin, pikirnya. Momen kayak gini. Namun, di tengah kebahagiaan itu, bayang-bayang masa lalu kembali muncul. Pagi berikutnya, saat Sari sedang menjahit di toko dan Lila membantu di warung, Bima muncul di depan rumah. Ia tampak lebih rapi dibandingkan terakhir kali, dengan kemeja yang sedikit kusut tapi wajah yang penuh harap. Raka, yang sedang menyapu teras, langsung membeku. Tangannya mencengkeram gagang sapu begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Raka, nak, ujar Bima pelan, melangkah mendekati. Papa cuma pengen ngobrol. Papa kangen sama kamu sama Lila. Raka menatap ayahnya dengan mata penuh kebencian. Kangen? 2 tahun. Papa, 2 tahun kamu nggak peduli sama kami. Sekarang datang lagi buat apa? Mau minta duit lagi? Teriaknya. Suaranya menggema hingga beberapa tetangga melirik. Lila, yang mendengar keributan, keluar dari warung dengan wajah pucat. Ia memandang Bima, matanya penuh kerinduan bercampur kekecewaan. Papa, bisiknya, tapi ia tak bergerak mendekat, hanya memeluk papan gambarnya erat. Bima mengulurkan tangan, mencoba tersenyum. Lila, sayang, Papa tahu Papa salah, tapi Papa pengen balik. Pengen jadi keluarga lagi. Kalian masih anak Papa, kan? Lila menunduk. Air matanya jatuh ke papan gambarnya. Papa bilang gitu. Tapi Papa selalu pergi. Aku nggak mau sakit hati lagi. Katanya pelan. Suaranya penuh luka. Raka melangkah maju. Berdiri di depan Lila seperti pelindung. Papa dengar adikku? Kami nggak butuh kamu. Mama udah kasih kami segalanya. Pergi dari sini, dan jangan balik lagi. Teriaknya, tangannya menunjuk ke jalan. Bima membuka mulut, ingin membela diri, tapi tatapan dingin Raka dan air mata Lila membuatnya terdiam. Ia menunduk, mengangguk pelan, dan berjalan pergi dengan langkah berat. Raka memeluk Lila, yang kini menangis terseduh, dan membawanya masuk ke rumah. Kita nggak butuh dia, Lil. Kita punya Mama, bisiknya. Meski suaranya gemetar, Sari, yang baru pulang dari toko dan melihat kejadian itu dari kejauhan, merasa dadanya sesak. Ia ingin mengejar Bima, ingin bertanya mengapa ia terus menyakiti anak-anaknya, tapi ia tahu itu tak akan mengubah apapun. Ia masuk ke rumah, memeluk Raka dan Lila erat. Mama di sini, sayang. Kalian gak sendiri, katanya,
Suaranya penuh cinta. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Sari duduk di depan mesin jahitnya, menatap foto keluarga lama yang ia simpan di laci. Air matanya jatuh pelan, tapi ia segera mengusapnya. "Kami nggak butuh kamu, Bima," bisiknya pada foto itu. "Aku dan anak-anakku akan wujudin mimpi kami, tanpa kamu." Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah memberi tanda bahwa langkah mereka menuju impian semakin dekat. Toko jahit Sari, beasiswa Raka, dan kemenangan Lila adalah bukti bahwa mereka tak akan menyerah, meski masa lalu terus mencoba menarik mereka kembali. 5 tahun telah berlalu sejak Sari memulai perjuangan barunya, dan kini kampung kecil itu telah berubah menjadi tempat yang penuh kenangan kemenangan bagi keluarga kecil ini. Warung kecil di depan rumah kini telah digantikan oleh sebuah toko jahit yang lebih besar, dengan papan nama Jahitan Bunda, yang kini dikenal hingga ke kota tetangga. Sari, kini berusia 43 tahun, berdiri di depan tokonya, memandang pelanggan yang datang silih berganti dengan wajah penuh syukur. Rambutnya yang mulai dihiasi uban tak mengurangi semangatnya. Justru, setiap helai uban adalah tanda perjuangan yang telah membawanya ke titik ini. Di dalam toko, 2 pegawai baru yang ia pekerjakan sibuk menjahit pesanan, sementara Sari sendiri mengurus buku catatan pesanan yang kian penuh. Toko jahitnya tak lagi hanya melayani tetangga, tapi juga sekolah-sekolah, kantor, dan bahkan butik kecil di kota. Kabar gembira baru saja datang pagi ini. Sari mendapat kontrak untuk membuka cabang toko jahit di pasar kota, sebuah langkah besar yang dulu hanya ada dalam mimpinya. "Bu Sari, ini kain untuk pesanan seragam kantor sudah datang. Mau saya urus sekarang?" tanya Lina, salah satu pegawainya, sambil membawa tumpukan kain biru tua. Sari tersenyum, mengangguk. "Iya, Lin. Tapi pastikan jahitannya rapi." "Ya, kita harus jaga nama baik, Jahitan Bunda," jawabnya, suaranya penuh kebanggaan. Ia melirik jam di dinding, menyadari bahwa sore ini adalah hari spesial. Raka akan pulang dari universitas untuk libur akhir pekan, dan Lila akan tampil di acara seni sekolahnya. Raka, kini 20 tahun, telah menjadi mahasiswa tahun kedua di salah satu universitas ternama di kota, berkat beasiswa penuh yang ia dapatkan setelah lulus SMA dengan nilai gemilang. Anak yang dulu penuh amarah kini tumbuh menjadi pemuda yang pendiam tapi penuh tekad, dengan mimpi menjadi pengusaha teknologi. Ia sering pulang membawa cerita tentang proyek-proyeknya di kampus, membuat Sari tersenyum bangga meski ia tak selalu mengerti istilah-istilah yang Raka gunakan. Lila, kini 15 tahun, telah menjadi bintang di sekolah seni bergengsi yang ia masuki setahun lalu, juga dengan beasiswa. Bakat seninya berkembang pesat, dan lukisannya sering dipamerkan di galeri kecil di kota. Hari ini, ia akan menampilkan karya terbarunya di acara sekolah, sebuah lukisan besar yang ia dedikasikan untuk ibunya. Sari sudah tak sabar melihatnya, meski ia harus menutup toko lebih awal untuk menghadiri acara itu. Sore itu, ketika Sari tiba di sekolah seni Lila, ia melihat Raka sudah menunggu di gerbang dengan kaos sederhana dan tas ransel di pundak. "Ma, aku baru sampai tadi siang." Lila bilang mama harus lihat lukisannya, katanya spesial banget, ujar Raka, tersenyum lebar sambil memeluk ibunya. Sari memeluk Raka erat, merasa hatinya hangat. "Kamu pulang tepat waktu. Nak, mama kangen banget. Ayo, kita dukung Lila," katanya, berjalan bersisian dengan anak sulungnya menuju aula sekolah. Di dalam aula, suasana ramai dengan orang tua dan siswa yang memadati pameran seni. Lila berdiri di samping lukisannya, sebuah kanvas besar yang menggambarkan seorang ibu dengan 2 anak di bawah pohon besar, dikelilingi bunga-bunga cerah. Wajah ibu itu begitu mirip dengan Sari, dan ketika lampu sorot menyala, sorak tepuk tangan menggema. Lila tersenyum malu-malu, matanya mencari ibunya di antara kerumunan. "Lila, ini luar biasa," ujar Sari, berlari memeluk putrinya begitu acara selesai. Air matanya jatuh saat melihat lukisan itu lebih dekat. "Kamu bikin mama jadi orang paling bahagia di dunia, sayang." Lila memeluk ibunya erat. "Ini buat mama, Ma. Karena mama yang bikin aku percaya aku bisa jadi seniman," katanya, suaranya penuh cinta. Raka menepuk pundak adiknya,
tersenyum bangga. Keren. Lil, nanti aku minta kamu bikin logo buat startupku. Ya. Candanya membuat Lila terkikik. Malam itu, rumah kecil mereka penuh tawa saat mereka merayakan dengan makan malam sederhana. Sari membuat ayam goreng favorit Raka dan kue coklat untuk Lila, sementara anak-anaknya bercerita tentang mimpi-mimpi mereka. Di tengah kehangatan itu, sebuah bayangan dari masa lalu kembali muncul. Pagi berikutnya, saat Sari sedang memeriksa stok kain di toko barunya di pasar kota, Bima muncul di depan pintu. Ia tampak lebih tua, dengan garis-garis kerut di wajahnya dan pakaian yang sederhana. Raka, yang kebetulan datang untuk membantu ibunya, langsung membeku, tangannya mengepal. Lila, yang sedang menggambar sketsa di sudut toko, menatap ayahnya dengan mata penuh kekecewaan. "Sar, Raka, Lila," ujar Bima pelan, suaranya penuh penyesalan. "Aku tahu aku nggak punya hak apa-apa lagi. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan buat balik. Aku udah sadar aku salah. Aku pengen jadi bagian dari keluarga ini lagi." Sari menatap Bima, dadanya bergemuruh antara luka lama dan kemarahan yang masih tersisa. Tapi sebelum ia bisa bicara, Raka melangkah maju, berdiri di depan ibunya seperti pelindung. "Papa pikir kami masih anak kecil yang bisa dibohongi? 5 tahun. Papa, 5 tahun kami hidup tanpa kamu. Dan mama yang bikin kami sampai di sini. Kami nggak butuh kamu," teriaknya. Suaranya penuh dendam. Lila bangkit dari kursinya. Matanya berkaca-kaca. "Papa, dulu aku selalu doa supaya papa balik. Tapi sekarang aku tahu, keluarga kami udah utuh tanpa papa. Mama yang selalu ada buat kami. Pergi aja, papa," katanya pelan. Tapi setiap kata itu seperti tusukan bagi Bima. Bima menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. "Aku tahu aku salah. Aku cuma pengen kalian maafin aku," bisiknya. Suaranya penuh keputusasaan. Sari akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas tapi penuh ketenangan. "Bima, anak-anak sudah bilang semuanya. Kami udah bangun hidup baru tanpa kamu. Aku nggak benci kamu. Tapi aku nggak bisa biarkan kamu masuk lagi ke hidup kami. Pergi, dan jalani hidupmu sendiri." Bima memandang mereka bertiga, matanya penuh penyesalan. Tapi ia tahu tak ada lagi tempat baginya di sini. Ia mengangguk pelan, berbalik, dan berjalan pergi dengan langkah gontai. Raka memeluk Lila, yang kini menangis pelan. Sementara Sari menatap pintu yang tertutup, merasa lega sekaligus perih. Malam itu, setelah toko tutup, Sari duduk bersama Raka dan Lila di ruang tamu. Ia memeluk mereka erat, merasakan kehangatan keluarga yang telah mereka bangun bersama. "Kalian adalah kebanggaan Mama," katanya. Suaranya penuh cinta. "Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama." Raka tersenyum, kali ini tanpa beban. "Mama yang bikin kami sampai di sini. Ma, aku janji bakal bikin Mama bangga," katanya, matanya penuh tekad. Lila memeluk ibunya, tersenyum di antara air mata. "Aku mau jadi seniman yang bikin Mama tersenyum setiap hari. Ma," bisiknya. Sari menatap anak-anaknya, merasa air matanya jatuh pelan. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menyaksikan kesuksesan yang mereka raih bersama. Toko jahit baru, beasiswa Raka, dan bakat Lila adalah bukti bahwa mereka telah melangkah jauh, jauh dari bayang-bayang Bima, menuju masa depan yang mereka impikan. 10 tahun telah berlalu sejak Sari memulai perjuangan barunya. Dan kini keluarga kecil ini telah menorehkan cerita sukses yang menginspirasi banyak orang. Toko jahit, jahitan Bunda, kini bukan lagi sekadar toko kecil di kampung, melainkan sebuah merek yang dikenal di kota dengan 3 cabang dan puluhan karyawan. Sari, kini berusia 48 tahun, berdiri di kantor pusatnya yang sederhana namun nyaman, memeriksa laporan bulanan dengan wajah penuh syukur. Rambutnya kini lebih banyak dihiasi uban, tapi matanya masih berkilat dengan semangat yang sama seperti dulu. Semangat untuk anak-anaknya, Raka dan Lila. Raka, kini 25 tahun, telah menjadi pengusaha teknologi yang menjanjikan. Startupnya, sebuah platform pendidikan daring,
telah mendapat pendanaan besar dan membantu ribuan pelajar di pelosok negeri. Ia sering muncul di berita lokal sebagai pemuda inspiratif. Tapi bagi Sari, ia tetap anak laki-laki yang dulu membantu di warung dengan wajah muram. Lila, kini 20 tahun, telah lulus dari sekolah seni bergengsi dan kini bekerja sebagai PNS di Dinas Kebudayaan Kota, sambil tetap mengejar mimpinya sebagai seniman. Lukisannya sering dipamerkan di galeri ternama, dan beberapa karyanya bahkan telah dibeli oleh kolektor. Pagi itu, Sari duduk di ruang tamu rumah mereka yang kini lebih luas, menikmati teh hangat sambil membaca surat kabar. Di halaman bisnis, ada artikel tentang Raka yang baru saja memenangkan penghargaan sebagai wirausaha muda terbaik. Di halaman seni, ada ulasan tentang pameran terbaru Lila yang mendapat pujian dari kritikus. Sari tersenyum, merasa dadanya penuh kebanggaan. Tuhan, terima kasih atas semua ini, bisiknya, menatap foto keluarga di dinding, foto yang hanya menampilkan dirinya, Raka, dan Lila. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah bayangan dari masa lalu kembali muncul. Siang itu, saat Sari sedang mengunjungi cabang toko jahit di pasar kota, sebuah mobil tua berhenti di depan toko. Bima keluar dari mobil itu, wajahnya tampak lebih tua dan lelah, dengan pakaian sederhana yang sedikit lusuh. Sari membeku, tangannya yang memegang buku pesanan gemetar. Ia tak pernah menyangka akan melihat Bima lagi setelah penolakan terakhir mereka bertahun-tahun lalu. Sar, ujar Bima pelan, berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh penyesalan. Aku tahu aku nggak punya hak buat datang ke sini. Tapi aku mohon, dengar aku sebentar. Sari menatap Bima, dadanya bergemuruh antara luka lama dan ketenangan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Bima, apa lagi yang kamu mau? Aku dan anak-anak udah hidup baik-baik aja tanpa kamu. 10 tahun. Bima, 10 tahun kamu gak pernah ada buat kami, katanya. Suaranya tegas tapi penuh kepedihan. Sebelum Bima bisa menjawab, Raka muncul dari belakang toko. Wajahnya mengeras begitu melihat ayahnya. Ia sedang mengantar dokumen untuk ibunya, tapi kini tangannya mengepal. Matanya berkilat penuh kemarahan. Papa, masih berani datang ke sini? Tanyanya, suaranya dingin seperti pisau. Setelah semua yang Papa lakuin, sekarang muncul lagi buat apa? Bima mengulurkan tangan, mencoba menenangkan. Raka, nak, dengar Papa. Aku tahu aku salah. Aku udah kehilangan segalanya. Pekerjaan, temen, semuanya. Aku cuma pengen balik ke kalian. Jadi keluarga lagi. Aku mohon, kasih aku kesempatan. Katanya, suaranya memelas. Air mata menggenang di matanya. Raka tertawa pahit, melangkah mendekati Bima. Kesempatan? Papa pikir kami masih anak kecil yang bisa dibohongi? Papa tinggalin kami pas kami paling butuh Papa. Mama yang banting tulang. Mama yang bikin kami sampai di sini. Papa nggak punya tempat di hidup kami lagi. Teriaknya. Suaranya menggema hingga beberapa pelanggan di toko menoleh. Lila, yang baru tiba setelah rapat di kantor dinas, masuk ke toko dan melihat keributan itu. Ia membeku, memandang Bima dengan mata penuh kekecewaan bercampur kesedihan. Papa, bisiknya. Tapi suaranya penuh luka. Ia melangkah mendekati, berdiri di sisi Raka. Dulu aku selalu doa supaya Papa balik. Aku pikir kalau Papa balik, semuanya bakal kayak dulu lagi. Tapi sekarang aku tahu, keluarga kami udah utuh, tanpa Papa. Bima menatap Lila. Air matanya jatuh. Lila, sayang. Papa tahu Papa salah. Tapi Papa sayang kalian. Aku cuma pengen kalian maafin Papa. Katanya. Suaranya penuh keputusasaan. Lila menggeleng. Air matanya juga jatuh. Aku udah maafin Papa di hati aku. Tapi aku nggak bisa biarin Papa masuk lagi ke hidup kami. Mama yang selalu ada buat kami. Bukan Papa. Pergi. Papa, jalani hidup Papa sendiri. Katanya pelan, tapi setiap kata itu seperti pukulan bagi Bima. Sari, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Ia melangkah maju, menatap Bima dengan mata penuh ketenangan tapi tegas. Bima, aku nggak benci kamu. Aku udah belajar buat nggak nyimpan dendam.
Karena itu cuma nyakitin aku sendiri. Tapi anak-anak udah bilang semuanya. Kami udah bangun hidup baru. Dan kamu nggak ada di dalamnya. Aku harap kamu bisa cari kedamaianmu sendiri. Tapi bukan di sini. Bima menunduk. Tubuhnya gemetar. Ia ingin membela diri. Tapi tatapan dingin Raka, air mata Lila, dan ketenangan Sari membuatnya tahu bahwa ia telah kehilangan mereka selamanya. Aku minta maaf, Sar. Aku minta maaf sama kalian semua. Bisiknya. Lalu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah gontai menuju mobilnya. Setelah Bima pergi, suasana di toko hening. Raka memeluk Lila, yang kini menangis pelan. Sementara Sari memandang anak-anaknya dengan penuh cinta. Ia tahu penolakan itu menyakitkan. Tapi ia juga tahu itu adalah pilihan mereka. Malam itu, di rumah, Sari duduk bersama Raka dan Lila di ruang tamu, mencoba berbicara dari hati ke hati. Raka, Lila, Mama tahu kalian marah sama Papa. Tapi Mama minta, coba maafin dia di hati kalian. Bukan buat dia, tapi buat kalian sendiri, supaya kalian gak bawa beban itu seumur hidup. Katanya lembut, menggenggam tangan anak-anaknya. Raka menunduk. Tangannya mengepal. Ma, aku coba. Tapi aku nggak bisa biarin dia masuk lagi ke hidup kami. Mama terlalu banyak menderita karena dia. Katanya, suaranya penuh tekad. Lila mengangguk. Air matanya masih mengalir. Aku udah maafin Papa. Ma, tapi aku setuju sama Kak Raka. Kami cuma butuh Mama sekarang. Katanya. Memeluk ibunya erat. Sari memeluk mereka berdua. Merasa air matanya jatuh pelan. Kalian adalah dunia Mama. Bisiknya. Dan Mama bangga banget sama kalian. Di luar, malam kota terasa hening. Hanya diterangi lampu-lampu jalanan. Kesuksesan Raka sebagai pengusaha, karir Lila sebagai PNS dan seniman, dan keberhasilan toko jahit Sari adalah bukti bahwa mereka telah melangkah jauh. Penolakan terhadap Bima bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang melindungi kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama. Sari tahu, perjalanan mereka masih panjang, tapi dengan Raka dan Lila di sisinya, ia merasa tak ada yang tak mungkin. Matahari sore menyelinap melalui jendela rumah Sari, menyinari ruang tamu yang kini jauh lebih hangat dan nyaman dibandingkan 1 dekade lalu. Dindingnya dihiasi foto-foto keluarga, Sari, Raka, dan Lila dalam berbagai momen bahagia. Saat pembukaan toko jahit pertama, wisuda SMA Raka, pameran seni Lila, dan liburan sederhana mereka ke pantai beberapa tahun lalu. Hari ini adalah hari spesial, ulang tahun Sari yang ke-49, dan meski ia bersikeras tak ingin dirayakan besar-besaran, Raka dan Lila punya rencana lain. Sari duduk di tokonya di pasar kota, sibuk mengecek stok kain untuk pesanan bulan depan. Jahitan Bunda kini telah menjadi nama besar, dengan cabang-cabang yang tak hanya melayani pelanggan lokal, tapi juga menerima pesanan dari kota-kota tetangga. Meski begitu, Sari tetap sederhana, masih sering menjahit sendiri di sela-sela mengurus bisnisnya. Ia tak tahu bahwa di rumah, Raka dan Lila sedang mempersiapkan kejutan yang akan membuatnya menangis bahagia. Raka, kini 25 tahun, berdiri di dapur rumah mereka, mengatur dekorasi dengan cekatan. Balon-balon warna-warni menggantung di langit-langit, dan meja makan dipenuhi hidangan favorit Sari, ayam goreng, soto ayam, dan kue tart coklat buatan Lila. Startup teknologi Raka kini berkembang pesat, tapi ia selalu meluangkan waktu untuk keluarganya, terutama ibunya yang ia anggap sebagai pahlawan sejatinya. Lila, kuenya udah siap belum? Mama pulang sejam lagi, loh, panggil Raka. Memandang adiknya yang sedang menghias kue dengan krim warna-warni. Lila, kini 20 tahun, tersenyum lebar sambil menambahkan tulisan, "Selamat ulang tahun, Mama," di atas kue. Udah, Kak. Cantik, kan? Aku juga bawa lukisan kecil buat Mama, biar dia ingat kita selalu sayang dia. Katanya ceria. Sebagai PNS di Dinas Kebudayaan dan Seniman yang karyanya kian diakui, Lila tetap mempertahankan sifat polosnya, terutama saat bersama keluarganya. Raka memandang adiknya dengan bangga. Mama pasti suka. Tapi jangan lupa hadiah utama kita. Ya, aku udah cek, tiketnya aman di kantongku. Katanya,
mengedipkan mata. Lila terkikik, menutup mulutnya agar tak terlalu keras. SST, Kak, nanti Mama dengar duluan. Aku nggak sabar lihat muka Mama pas tahu kita kasih dia liburan. Rencana mereka sederhana tapi penuh makna. Raka dan Lila telah menabung selama setahun untuk membelikan Sari tiket liburan ke Bali selama seminggu, lengkap dengan penginapan di hotel kecil yang nyaman. Mereka tahu ibunya tak pernah memanjakan dirinya sendiri. Setiap rupiah yang ia hasilkan selalu untuk toko, pendidikan mereka, atau kebutuhan keluarga. Kali ini, mereka ingin Sari merasakan kebahagiaan yang ia layak dapatkan. Sore itu, ketika Sari pulang ke rumah, ia terkejut melihat pintu tertutup rapat dan lampu yang redup. Raka? Lila? Kalian di mana? Panggilnya, sedikit cemas. Tiba-tiba, lampu menyala, dan suara sorak, "Selamat ulang tahun, Mama," menggema. Raka dan Lila berdiri di tengah ruang tamu, memegang kue tart dengan lilin berbentuk angka 49. Sari menutup mulutnya. Air matanya langsung mengalir. "Ya Tuhan, kalian nakal banget, bilang gak mau rayain," katanya, tertawa di antara isak haru. Ia memeluk Raka dan Lila erat, merasakan kehangatan yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. "Ayo, Ma, tiup lilinnya. Tapi jangan lupa buat permintaan dulu," ujar Lila. Matanya berbinar penuh semangat. Sari memejamkan mata, tersenyum lembut. "Mama cuma minta kalian berdua selalu sehat dan bahagia," bisiknya, lalu meniup lilin itu. Raka dan Lila bertepuk tangan, dan pesta kecil mereka dimulai dengan tawa dan cerita. Setelah makan malam, Raka mengeluarkan sebuah amplop kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Sari. "Ma, ini dari aku sama Lila. Buka, tapi jangan kaget, ya," katanya, tersenyum penuh rahasia. Sari membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Dan ketika ia melihat tiket pesawat dan voucher hotel ke Bali, matanya melebar. Ini apa? Kalian beli ini dari mana? Ini pasti mahal," katanya. Suaranya penuh keterkejutan bercampur kekhawatiran. Lila memeluk ibunya dari samping. "Ma, ini dari tabungan kami. Mama pantas liburan. Ma, selama ini Mama cuma mikirin kami. Sekarang giliran Mama yang bersenang-senang," katanya, suaranya penuh cinta. Raka mengangguk, menatap ibunya dengan mata penuh kekaguman. "Mama udah kasih kami segalanya. Ma, sekarang biarin kami yang manjain Mama. Seminggu di Bali, cuma buat Mama. Kami udah atur semuanya. Toko juga aman sama Mbak Lina," katanya, suaranya mantap. Sari tak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk Raka dan Lila, menangis bahagia di antara tawa mereka. Kalian bikin Mama nggak tahu harus bilang apa. Mama cuma bisa bilang terima kasih, dan Mama sayang kalian lebih dari apapun," katanya, suaranya tersendat. Malam itu, setelah kue habis dan dekorasi mulai dibersihkan, Sari duduk bersama Raka dan Lila di sofa, memandang anak-anaknya dengan penuh kasih. Ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk berbagi cerita yang selama ini ia simpan, cerita tentang perjuangannya yang tak selalu ia ungkapkan. "Raka, Lila, Mama mau cerita sesuatu," ujar Sari, suaranya lembut tapi penuh makna. "Dulu, pas kita baru pindah ke rumah kecil itu, Mama takut banget. Mama takut nggak bisa kasih kalian hidup yang layak. Takut kalian kehilangan mimpi kalian gara-gara Papa pergi. Setiap malam, Mama cuma bisa berdoa sambil jahit, minta kekuatan buat jaga kalian." Raka menunduk, tangannya memainkan ujung kaosnya. Lila memeluk ibunya, matanya berkaca-kaca. "Ma, aku tahu Mama susah banget. Makanya aku selalu pengen bikin Mama bangga," kata Lila pelan. Sari tersenyum, mengelus rambut Lila. "Kalian udah bikin Mama bangga, sayang. Tapi yang Mama mau ceritain bukan cuma susahnya. Waktu Mama hampir nyerah, kalian berdua yang kasih Mama alasan buat bangkit. Raka, kamu bantu di warung meski kamu sendiri lagi sedih. Lila, kamu gambar papa nama buat warung sama buku gambar yang udah lusuh. Kalian yang bikin Mama yakin kita bisa lewatin semuanya." Raka menghela napas, matanya penuh emosi.
Aku dulu benci banget sama keadaan kita. Tapi lihat mama kerja keras. Aku jadi pengen buktiin aku bisa kayak mama. Makanya aku belajar mati-matian. Biar bisa masuk universitas dan bikin startup. Semuanya karena mama. Katanya, suaranya gemetar. Sari memeluk anak-anaknya. Air matanya jatuh pelan. Kalian adalah kekuatan mama. Dan sekarang, lihat kita. Kita nggak cuma bertahan, kita menang. Mama nggak butuh apa-apa lagi selain kalian berdua di sisi mama. Katanya, suaranya penuh cinta. Malam itu, rumah mereka dipenuhi kehangatan yang tak tergantikan. Raka dan Lila tidur dengan senyum di wajah mereka. Sementara Sari duduk di teras, memandang langit penuh bintang. Ia memegang tiket ke Bali di tangannya, tersenyum pada dirinya sendiri. Ini bukan cuma liburan, pikirnya. Ini bukti bahwa cinta kami lebih kuat dari apapun. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa harapan untuk hari esok yang lebih cerah. Pesta ulang tahun itu bukan hanya perayaan usia Sari, tapi juga perayaan cinta yang telah membawa mereka melampaui segala rintangan. Langit kota malam itu berkilau dengan gemerlap lampu, mencerminkan semangat baru yang menyala di hati keluarga Sari. 10 tahun lebih telah berlalu sejak perjuangan mereka dimulai di rumah kecil dengan warung sederhana, dan kini, mereka berdiri di puncak kesuksesan yang tak pernah mereka bayangkan. Jahitan Bunda telah menjadi merek ternama dengan cabang di beberapa kota. Raka adalah pengusaha teknologi yang dihormati, dan Lila adalah seniman berbakat sekaligus PNS yang karyanya menginspirasi banyak orang. Tapi bagi Sari, kemenangan sejati bukanlah harta atau ketenaran, melainkan kebahagiaan anak-anaknya dan cinta yang telah mereka bangun bersama. Malam itu, sebuah galeri seni ternama di pusat kota ramai dengan pengunjung yang datang untuk menghadiri pameran tunggal Lila. Di usianya yang baru 20 tahun, Lila telah mencapai prestasi luar biasa. Pameran ini adalah yang terbesar dalam karirnya, menampilkan 20 lukisan yang menceritakan perjalanan hidupnya. Sari berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana yang ia jahit sendiri, memandang putrinya dengan mata penuh kebanggaan. Raka berdiri di sisinya, tersenyum lebar sambil mengambil foto Lila yang sedang berbincang dengan para tamu. Lila hebat banget. Lihat tuh, orang-orang pada kagum sama lukisannya. Ujar Raka, suaranya penuh kekaguman. Startupnya baru saja meluncurkan program beasiswa untuk pelajar kurang mampu, tapi malam ini, ia ingin fokus pada adiknya dan ibunya. Sari mengangguk. Air matanya mengintai. Mama nggak nyangka bisa lihat Lila sejauh ini. Kalian berdua. Kalian bikin Mama merasa semua perjuangan dulu nggak sia-sia. Katanya, menggenggam tangan Raka. Acara dimulai dengan sambutan dari kurator galeri, yang memuji visi seni Lila yang penuh emosi dan kepekaan. Lalu, Lila naik ke panggung kecil, mengenakan dres sederhana tapi elegan, memegang mikrofon dengan tangan sedikit gemetar. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini, ujarnya, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Pameran ini bukan cuma tentang seni, tapi tentang hidupku, tentang keluargaku, tentang perjuangan kami. Dan malam ini, aku mendedikasikan pameran ini untuk orang yang paling berarti dalam hidupku, Mama. Sorak tepuk tangan menggema. Dan Sari menutup mulutnya. Air matanya akhirnya jatuh. Lila melanjutkan. Matanya berkaca-kaca. Mama adalah pahlawanku. Waktu aku kecil, aku lihat Mama jahit sampai larut malam, bangun pagi buat buka warung, dan tetap tersenyum meski aku tahu Mama capek. Mama yang bikin aku percaya aku bisa jadi apa saja. Setiap lukisan di sini adalah cerita tentang Mama, tentang kekuatannya, cintanya, dan harapannya buat aku sama Kak Raka. Lila menunjuk sebuah lukisan besar di tengah ruangan, yang menggambarkan seorang ibu memeluk dua anak di bawah langit penuh bintang. Ini lukisan favoritku, pelukan Bunda. Ini tentang Mama, yang selalu ada buat kami, apapun yang terjadi. Katanya, suaranya tersendat. Ia menoleh ke arah Sari, tersenyum di antara air mata. Terima kasih. Aku sayang Mama. Sari tak bisa menahan diri lagi. Ia berjalan ke panggung, memeluk Lila erat di depan semua tamu. Air mata mereka bercampur dalam pelukan penuh cinta. Kamu bikin Mama bangga,
Sayang, bisik Sari, suaranya penuh haru. Raka naik ke panggung, memeluk mereka berdua, dan untuk sesaat, dunia seolah hanya milik keluarga kecil ini. Beberapa hari kemudian, giliran Raka yang membuat Sari menangis bahagia. Perusahaannya mengadakan acara amal untuk menggalang dana bagi anak-anak kurang mampu, dan Raka diundang untuk memberikan pidato di hadapan ratusan tamu, termasuk pejabat dan donatur. Sari duduk di baris depan, memandang anak sulungnya yang kini berdiri gagah dengan setelan jas sederhana. Lila duduk di sisinya, menggenggam tangan ibunya dengan penuh kebanggaan. Raka memulai pidatonya dengan tenang, menceritakan visi perusahaannya untuk membuka akses pendidikan bagi semua anak. Tapi di tengah pidato, ia berhenti sejenak, menatap ibunya dengan mata penuh cinta. Sebelum lanjut, saya mau ceritain tentang orang yang bikin saya bisa berdiri di sini hari ini, ujarnya, suaranya penuh emosi. Mama saya, Sari, adalah wanita paling kuat yang pernah saya kenal. Waktu saya kecil, saya lihat mama kerja siang malam, jahit sampai jari-jarinya luka, buka warung meski badannya capek, cuma buat pastiin saya sama adik saya punya masa depan. Mama pernah bilang, Raka, kamu bisa jadi apa saja, asal kamu nggak nyerah. Dan kata-kata itu yang bikin saya nggak nyerah sampai sekarang. Sari menunduk, air matanya jatuh ke pangkuannya. Lila memeluk ibunya, juga menangis pelan. Raka melanjutkan, suaranya semakin mantap. Semua yang saya lakuin, perusahaan ini, program beasiswa ini, adalah buat bikin Mama bangga. Mama, terima kasih. Kamu adalah alasan saya bermimpi besar. Ia mengakhiri pidatonya dengan menatap Sari, tersenyum lebar, dan ruangan meledak dengan tepuk tangan. Sari bangkit, memeluk Raka begitu ia turun dari panggung, tak peduli ratusan pasang mata yang menatap. Kamu bikin Mama nggak tahu harus bilang apa. Nak, katanya, tertawa di antara isak haru. Lila bergabung dalam pelukan mereka, dan untuk kedua kalinya dalam seminggu, mereka merasakan kehangatan yang tak tergantikan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada sepasang mata yang memandang dari kejauhan. Bima berdiri di luar gedung acara amal, bersandar di dinding dengan wajah penuh penyesalan. Ia tak diundang, tak punya hak untuk berada di sana, tapi kabar tentang kesuksesan Raka dan Lila telah sampai kepadanya. Ia datang hanya untuk melihat sekilas keluarga yang dulu ia tinggalkan, keluarga yang kini bersinar tanpa dirinya. Melalui kaca jendela, ia melihat Sari tertawa bersama Raka dan Lila. Wajah mereka penuh kebahagiaan yang tak pernah ia berikan. Bima menunduk. Air matanya jatuh ke trotoar. Aku salah, Sar. Aku salah banget. Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mengenang malam itu, ketika ia mengucapkan kata cerai dengan angkuh, berpikir ia bisa menemukan kebahagiaan di luar sana. Tapi kini, ia hanya seorang pria tua yang kehilangan segalanya. Pekerjaan, harga diri, dan yang terpenting, keluarganya. Ia tahu ia tak bisa mengubah masa lalu, tak bisa meminta maaf lagi setelah penolakan demi penolakan. Dengan langkah berat, ia berbalik dan berjalan pergi, menyisakan bayangannya yang hilang di kegelapan malam. Di dalam gedung, Sari, Raka, dan Lila tak menyadari kehadiran Bima. Mereka pulang ke rumah dengan hati penuh sukacita, berbagi cerita dan tawa di ruang tamu. Sari duduk di sofa, memandang anak-anaknya yang kini telah dewasa, dan merasa hatinya penuh. Kalian adalah kemenangan sejati Mama, katanya pelan, tersenyum pada Raka dan Lila. Raka menggenggam tangan ibunya. Dan Mama adalah kemenangan kami. Ma. Selamanya, katanya, suaranya penuh cinta. Lila memeluk ibunya dari sisi lain. Aku mau bikin lukisan lagi buat Mama. Ma. Biar dunia tahu Mama adalah ibu terbaik. Katanya, matanya berbinar. Sari memeluk mereka erat. Air matanya jatuh dalam kebahagiaan. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, menyaksikan kemenangan sejati keluarga ini. Kemenangan yang bukan hanya tentang kesuksesan, tapi tentang cinta yang tak pernah pudar, keteguhan yang tak pernah goyah, dan harapan yang selalu hidup. Malam itu, mereka tahu, apapun yang datang di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama, seperti selalu.